Shalom sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan epistel minggu ke-23 sesudah Trinitatis yang diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sahabat delima, firman Tuhan ini menekankan mengenai mengasihi Allah, karena itu adalah perintah yang terutama dan yang utama. Hal itu juga sudah dilihat dalam peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat itu, hukum Taurat pertama sampai dengan keempat itu menekankan bagaimana mengasihi Tuhan Allah. Dan hukum Taurat ke-5 sampai ke-10 menekankan bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan kali ini firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar ini adalah suatu penyampaian dari Musa, seruan kepada bangsa Israel yang disebut juga Shema Yisrael. Ini merupakan perintah Musa untuk mengasihi Allah. Allah adalah kasih. Dari semua ciptaan, dari semua yang dilakukannya, kasihnya selalu nyata kepada manusia. Sehingga ayat 1 sampai ayat 2 Musa mengatakan inilah perintah. Perintah itu adalah ketetapan dan peraturan. Lalu Musa menekankan bagaimana mengasihi Allah bukan hanya sekedar mengasihi secara kata-kata, tapi mengasihi, memahami Tuhan sehingga dampaknya itu bukan hanya kepada setiap orang, tapi seluruh keluarga, bahkan seluruh keturunan wajib hukumnya untuk menaati perintah atau ketetapan atau peraturan tersebut. Supaya apa? Supaya menjanjikan lanjut usia yang diberkati oleh Tuhan. Lalu pada ayat yang ketiga, Musa mengatakan lagi, maka dengarlah, hai orang Israel. Ternyata Musa mengingatkan dari awal untuk setia mendengar,
untuk setia melakukan apa yang didengar. Dan Musa mengatakan, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Musa mengulangi lagi supaya setiap orang yang mendengarkan perintah ini dan melakukannya dengan setia, melakukannya supaya baik keadaanmu. Ternyata hubungan baik antara manusia dengan Allah ditentukan dengan mendengar dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan kepada bangsa Israel. Hal itu juga mempengaruhi bahwa dasar dari perintah ini bukan hanya untuk sekelompok atau untuk orang tua saja, tetapi itu akan disampaikan kepada keturunan yang membuat mereka bersiap kemana saja mereka pergi, dimanapun mereka berada. Mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan di suatu negeri yang dijanjikan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berarti ini menunjuk kepada janji Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, baik itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mengulangi itu lagi, Musa mengatakan di ayat 4, sekali lagi dia mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa menekankan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada dewa-dewi atau berhala atau mengikuti tradisi di mana mereka berada. Mereka mengikuti sistem atau penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Semua harus mengarah kepada satu, yaitu Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan Allah. Bagaimana cara mengasihi Allah itu? Ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Memang, kalau kita memperhatikan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, berarti totalitas hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, semua kekuatan kita hanya untuk mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan setiap hari, itu harus mengarah kepada Tuhan. Baik itu makan atau minum, baik itu bekerja, baik itu perjalanan, baik itu segala hal yang dilakukan, semuanya untuk mengasihi Tuhan. Apakah manusia bisa melakukan itu? Memang dari dalam diri manusia, tidak semua manusia bisa secara total melaksanakan hal ini. Karena keterbatasan manusia itu sendiri, bahkan dosa dari manusia itu tidak mungkin bisa murni 100% mengasihi Tuhan Allah. Tetapi Tuhan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk menyadarkan manusia di mana hatimu, di mana jiwamu, di mana kekuatanmu, haruslah berdasarkan dengan kasih Tuhan kau pergunakan itu. Lalu Musa juga mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi apabila setiap hari kita membaca ayat 6 ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Nah, setiap hari bila kita mengingat itu haruslah diperhatikan, dilakukan, dan benar-benar murni, total dilakukan untuk Tuhan. Artinya peraturan itu bukan hanya untuk hari Minggu bila kita datang beribadah ke gereja, atau mungkin di pertanyaan, atau mungkin dalam persekutuan doa kita. Tidak, tapi teruslah setiap hari selama 24 jam. Apa yang bisa kita berikan dalam bentuk mengasihi Tuhan Allah
dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Nah, lalu bagaimana cara melaksanakan itu menjadi satu ketetapan yang disampaikan kepada keturunan? Nah, nasihat, perintah ini, peraturan ini secara estafet disampaikan kepada anak, cucu, begitulah seterusnya. Ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang berarti tidak sekali, tidak 2 kali, tapi berulang-ulang selama hidupnya. Nah, ketika berulang-ulang itu kepada siapa disampaikan? Kepada anak-anakmu, yaitu bagian dari anggota keluarga yang meneruskan generasi dari orang tuanya. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lalu yang kedua, membicarakannya. Kapan saja dibicarakan? Ketika duduk, ketika berbaring, ketika bangun. Artinya, selama pandangan mata orang tua bersama dengan anak-anaknya, selalulah akan ada hal yang mengingatkan itu. Nah, kalau di zaman sekarang, mungkin anaknya sudah merantau, mungkin keluarganya sudah mengambil tempat masing-masing, tetapi ada jalan untuk mengingatkan mereka melalui smartphone, melalui hubungan komunikasi, melalui pembicaraan yang bisa dihubungkan dengan media sosial, dan bahkan semua peluang semakin dekat. Bahkan dalam ayat 8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, sebagai lambang di dahimu, dan menuliskannya pada tiang gerbangmu. Artinya, semua atribut bisa dimunculkan untuk mengingatkan. Bisa dituliskan dalam dinding yang sering kita lihat, bisa juga dituliskan itu di depan pintu gerbang, atau juga dalam pemakaian aksesoris juga, tangan, begitu juga pengikat dahi. Nah, hal itu membuat bahwa semua yang kita lakukan untuk mengingatkan perintah ini cukup banyak. Nah, memang sekarang, apakah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, peluang untuk melakukan itu pasti ada. Jika ada kemauan, maka akan ada jalan. Nah, oleh karena itu, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang terutama dan yang utama ini pun sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mengatakan itu. Dari 10 hukum Taurat itu ada 2 kesimpulan yang bisa diambil dengan mengingat bahwa ada yang menolong kita untuk melakukan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengasihi Tuhan Allah melalui pemahaman kita kepada Yesus, nah, kita akan mudah memahami itu secara baik. Jadi artinya ketika kita berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan, kita akan mengikat jiwa kita kepada Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka naungan kasih Tuhan itu akan melingkupi kita, sehingga kita akan nyaman dalam perlindungan Tuhan. Memang pikiran kita begitu banyak, dalam hati kita banyak yang kita rasakan. Bahkan mungkin sekalipun kita berhadapan dengan situasi, baik itu penderitaan, penyakit, pergumulan, kadang mempengaruhi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi itu pun diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua yang sudah berusaha melakukan yang baik, mengalami keletihan, kelesuan, bahkan penderitaan itu, datanglah kepada Yesus. Karena jalan yang disampaikan oleh Yesus sangat nyata. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Yesus mengatakan aku adalah jalan, aku jalanmu
untuk melakukan perintah Allah, mengasihi Allah. Dan akulah kebenaran itu, bahwa kebenaran kita adalah dibenarkan oleh Yesus, sehingga apapun yang kita lakukan, keterbatasan kita mengasihi Tuhan Allah, keberdosaan kita yang tidak melayakkan, Yesus akan ambil pertolongan untuk kita. Dia akan membuat kita semakin teguh dan semakin yakin. Bahkan kita akan semakin bersemangat menjalani hidup ini. Lalu ketika Yesus mengatakan akulah hidup, berarti semua orang yang melakukan perintah Tuhan di dalam imannya kepada Yesus, dia akan hidup. Nah, oleh karena itu, salib yang kita kenal itu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Sebagaimana topik minggu kita, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, secara totalitas, baiklah kita melakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang penuh sukacita, hidup yang berkelanjutan, dan berkat-berkat Tuhan akan melimpah. Karena sumber pemberi berkat itu ada dari Tuhan, kita menerimanya. Lalu kita menerima berkat itu dan kita sampaikan kepada anak cucu kita melalui ketetapan peraturan mengasihi Tuhan Allah. Memang kalau kita menjalani secara manusiawi, kita tidak akan mungkin. Tapi letakkanlah semua di tangan Tuhan. Maka tangan Tuhan ini sendirilah yang menopang kita, mendukung kita, menjaga kita untuk melakukan perintahnya. Semua yang dilakukan untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan campur tangan buat kita. Oleh karena itu, baiklah kita sebagai generasi memahami firman Tuhan ini dan bertanggung jawab kepada generasi berikutnya. Istilahnya, kalau kita pada posisi lebih tua, punya tanggung jawab kepada yang lebih muda. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka kita akan semakin bersemangat menjalani perintah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, bila itu kita sandarkan pada mengasihi Allah, maka semuanya akan mendapatkan berkat. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.